Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunin Ma'rifah, NIM 212101050014. Prodi Pendidikan Islam Madrasah Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak. Pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir. Dalam kegiatan belajar dan mengajar terjadi sebuah proses, yaitu interaksi antara guru, interaksi siswa antara siswa, dengan terjadinya kegiatan belajar kelompok. Dalam interaksi tersebut akan terjadi sebuah proses pembelajaran. Pembelajaran secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif, emosional, dan lingkungan pengaruh dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangan dunia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak. Di mana ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis, yaitu kondisi jasmani dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Faktor fisiologis sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas belajar anak. Keadaan jasmani yang sehat akan lain pengaruhnya dibanding jasmani yang keadaannya kurang sehat. Untuk menjaga agar keadaan jasmani tetap sehat, maka nutrisi harus cukup. Hal ini disebabkan karena kekurangan kadar makanan akan mengakibatkan keadaan jasmani yang mengakibatkan lekas, mengantuk, dan lelah. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar siswa, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua ini utamanya adalah sebagai cara mendidik orang tua terhadap anak. Dalam hal ini terdapat dikaitkan suatu teori apakah orang tua mendidik secara demokratis atau tidak. Dalam mendidik anak bersosialisasi dikenal dua teori populer, yaitu refleksif dan partisipatoris. Refleksif itu sendiri cenderung menampakkan keinginan orang tua menjadi penting, di mana komunikasi berjalan satu arah.
Sedangkan sosialisasi partisipatoris cenderung menampakkan keinginan anak menjadi penting. Dengan demikian berkomunikasi berjalan dua arah atau seimbang. Pada represif, kepatuhan anak terhadap orang tua menjadi prioritas. Selanjutnya, faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar siswa, yaitu yang menyangkut kepribadian guru, kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran. Karena kebanyakan siswa memusatkan perhatiannya kepada yang diminati saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Padahal keterampilan, kemampuan, dan kemampuan belajar siswa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Selanjutnya, faktor yang berasal dari masyarakat. Siswa tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan siswa. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan, mendukung atau tidak mendukung perkembangan siswa, masyarakat juga ikut mempengaruhinya. Selain beberapa faktor internal dan eksternal di atas, faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat disebut sebagai berikut, yaitu yang pertama, minat. Seorang yang tidak berminat mempelajari suatu atau yang tidak diminati tidak akan berhasil dengan baik. Tetapi kalau seorang memiliki minat terhadap objek atau terhadap sesuatu yang dia minati, maka dapat diharapkan hasilnya itu sangat baik. Masalahnya yaitu bagaimana seorang pendidik selektif dalam menentukan atau memilih masalah materi pelajaran yang menarik siswa. Berikutnya, mencemas materi yang dipilih dengan metode yang menarik. Karena itu, pendidik atau pengajar perlu mengenali karakteristik anak, misalnya latar belakang sosial emosional atau sosial ekonomi, keyakinan, kemampuan, dan lain-lain. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan memegang peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya seseorang. Pada umumnya, orang-orang yang cerdas lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hubungan yang erat antara tingkat kecerdasan dengan hasil belajar di sekolah. Selanjutnya, bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang ada pada diri peserta didik untuk melakukan sesuatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi
oleh kebutuhan individu yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.